Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pendidik, jumpa lagi dengan saya Evo Wigianto dalam sebuah channel yang membahas seputar dunia pendidikan, hiburan, dan tentunya sambil beribadah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kurikulum merdeka. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud kurikulum merdeka? Apakah merdeka berarti bebas, tidak terikat, atau tanpa aturan, atau yang lainnya? Nah, berikut penjelasan tentang kurikulum merdeka yang diambil dari beberapa sumber. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek meluncurkan kurikulum merdeka. Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan, sejak tahun ajaran 2021-2022, kurikulum merdeka yang sebelumnya dikenal sebagai kurikulum prototipe telah diimplementasikan di hampir 2.500 sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak atau PGP, dan 901 SMK Pusat Keunggulan atau SMK-PK sebagai bagian dari pembelajaran paradigma baru. Mulai tahun 2022, kurikulum merdeka dapat diterapkan satuan pendidikan meskipun bukan sekolah penggerak, mulai dari TKB, SD dan SDLB kelas 1 dan 4, SMP dan SMPLB kelas 7, SMA dan SMALB, dan SMK kelas 10. Tolong diingat bahwa kurikulum ini adalah opsi atau pilihan bagi sekolah sesuai dengan kesiapannya masing-masing. Tidak ada transformasi proses pembelajaran. Kalau kepala sekolah dan guru-gurunya merasa terpaksa, satuan pendidikan dapat memilih untuk mengimplementasikan kurikulum berdasarkan kesiapan masing-masing. Ini yang disampaikan oleh Nadiem seperti dikutip dari laman kemendikbud.go.id beberapa waktu yang lalu. Nadiem menyebutkan beberapa keunggulan kurikulum merdeka. Yang pertama, lebih sederhana dan mendalam karena kurikulum ini akan fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Yang kedua, tenaga pendidik dan peserta didik akan lebih merdeka karena bagi peserta didik tidak ada program peminatan di SMA. Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Yang ketiga, bagi guru, mereka akan mengajar sesuai tahapan capaian dan perkembangan peserta didik. Kemudian yang keempat, sekolah memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Kemudian yang kelima, lebih relevan dan interaktif, di mana pembelajaran melalui kegiatan proyek akan memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya, untuk mendukung perkembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Satuan pendidikan dapat memilih 3 opsi dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka pada tahun ajaran 2022-2023. Pertama, menerapkan beberapa bagian dari prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Yang kedua, menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Kemudian yang ketiga, menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar. Nah,
Kemudian ada beberapa pertanyaan yang muncul terkait dengan kurikulum merdeka dan penjelasannya dari Kemendikbudristek. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Pertanyaan berikutnya yang muncul adalah, mengapa kita memerlukan kurikulum merdeka? Berbagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran learning crisis yang cukup lama. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa banyak dari anak-anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Temuan itu juga memperlihatkan kesenjangan pendidikan yang curam di antar wilayah dan kelompok sosial di Indonesia. Keadaan ini kemudian semakin parah akibat merebaknya pandemi COVID-19. Untuk mengatasi krisis dan berbagai tantangan tersebut, maka kita memerlukan perubahan yang sistemik, salah satunya melalui kurikulum. Kurikulum menentukan materi yang diajarkan di kelas. Kurikulum juga mempengaruhi kecepatan dan metode mengajar yang digunakan guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Untuk itulah, Kemendikbudristek mengembangkan kurikulum merdeka sebagai bagian penting dalam upaya memulihkan pembelajaran dari krisis yang sudah lama kita alami. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa pergantian ini tidak terlalu cepat? Kita perlu memahami dua perbedaan sebelum berbicara tentang pergantian kurikulum, yakni antara kerangka kurikulum nasional dan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum nasional merupakan kurikulum yang ditetapkan pemerintah sebagai acuan para guru untuk menyusun kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Sedangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan kurikulum yang seharusnya secara periodik dievaluasi dan diperbaiki agar sesuai dengan perubahan karakteristik peserta didik serta perkembangan isu kontemporer. Rangka kurikulum nasional harus memberikan ruang inovasi dan kemerdekaan sehingga dapat dan harus dikembangkan lebih lanjut oleh masing-masing sekolah. Pada intinya, kerangka kurikulum nasional seharusnya relatif ajak, tidak cepat berubah, tapi memungkinkan adaptasi dan perubahan yang cepat di tingkat sekolah. Inilah yang Kemendikbudristek lakukan dengan merancang kurikulum merdeka. Faktanya, laju perubahan kurikulum nasional kita sebenarnya tidak terlalu cepat, bahkan melambat. Jika kita perhatikan, sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, laju perubahan kurikulum melambat dari KBK di tahun 2004, KTSP di tahun 2006, dan yang terakhir dalam kurikulum 2013 atau K13 di tahun 2013. Kurikulum merdeka baru akan menjadi kurikulum nasional pada tahun 2024. Dengan kata lain, pergantian berikutnya baru akan terjadi setelah kurikulum yang sebelumnya K13 diterapkan selama 11 tahun dan melewati setidaknya 4 menteri pendidikan.
Maka fakta ini mematahkan pemeo ganti menteri, ganti kurikulum. Lantas, mengapa kurikulum merdeka dijadikan opsi? Ada dua tujuan utama yang mendasari kebijakan ini. Yang pertama, pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek, ingin menegaskan bahwa sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai kebutuhan dan konteks masing-masing sekolah. Kemudian yang kedua, dengan kebijakan opsi kurikulum ini, proses perubahan kurikulum nasional harapannya dapat terjadi secara lancar dan bertahap. Pemerintah mengemban tugas untuk menyusun kerangka kurikulum, sedangkan operasionalisasinya, bagaimana kurikulum tersebut diterapkan, merupakan tugas sekolah dan otonomi bagi guru. Guru sebagai pekerja profesional yang memiliki kewenangan untuk bekerja secara otonom berlandaskan ilmu pendidikan, sehingga kurikulum antar sekolah bisa dan seharusnya berbeda sesuai dengan karakteristik murid dan kondisi sekolah, dengan tetap mengacu pada kerangka kurikulum yang sama. Perubahan kerangka kurikulum tentu menuntut adaptasi oleh semua elemen sistem pendidikan. Proses tersebut membutuhkan pengelolaan yang cermat sehingga menghasilkan dampak yang kita inginkan, yaitu perbaikan kualitas pembelajaran dan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, Kemendikbudristek memberikan opsi kurikulum sebagai salah satu upaya manajemen perubahan. Kemudian pertanyaan berikutnya yang muncul adalah, apa kriteria sekolah yang boleh menerapkan kurikulum merdeka? Kriterianya ada satu, yaitu berminat menerapkan kurikulum merdeka untuk memperbaiki pembelajaran. Kepala sekolah atau madrasah yang ingin menerapkan kurikulum merdeka akan diminta untuk mempelajari materi yang disiapkan oleh Kemendikbudristek tentang konsep kurikulum merdeka. Selanjutnya, jika setelah mempelajari materi tersebut, sekolah memutuskan untuk mencoba menerapkannya, mereka akan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran dan sebuah survei singkat. Jadi, prosesnya adalah pendaftaran dan pendataan, bukan seleksi. Kemendikbudristek percaya bahwa kesediaan kepala sekolah atau madrasah dan guru dalam memahami dan mengadaptasi kurikulum di konteks masing-masing menjadi kunci keberhasilan. Dengan demikian, kurikulum merdeka dapat diterapkan di semua sekolah atau madrasah, tidak terbatas di sekolah yang memiliki fasilitas yang bagus dan daerah perkotaan. Namun, kita menyadari tingkat kesiapan sekolah atau madrasah berbeda-beda karena adanya kesenjangan mutu sekolah atau madrasah. Oleh karena itu, Kemendikbudristek menyiapkan skema tingkat penerapan kurikulum berdasarkan hasil survei yang diisi sekolah ketika mendaftar. Sekali lagi, tidak ada seleksi dalam proses pendaftaran ini. Kemendikbudristek nantinya akan melakukan pemetaan tingkat kesiapan dan menyiapkan bantuan yang sesuai kebutuhan. Salah satu semangat dalam kurikulum merdeka ialah penyelenggaraan pembelajaran yang inklusif atau terbuka. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran yang inklusif? Kurikulum merupakan instrumen penting yang berkontribusi untuk menciptakan pembelajaran yang inklusif. Inklusif tidak hanya tentang menerima peserta didik dengan kebutuhan khusus, tetapi inklusif artinya satuan pendidikan mampu menyelenggarakan iklim pembelajaran yang menerima dan menghargai perbedaan, baik perbedaan sosial, budaya, agama, dan suku bangsa. Pembelajaran yang menerima bagaimanapun fisik,
agama, dan identitas para peserta didiknya. Dalam kurikulum, inklusi dapat tercermin melalui penerapan profil belajar Pancasila. Misalnya, dari dimensi kebinekaan global dan akhlak kepada sesama, serta dari pembelajaran berbasis project atau project-based learning. Pembelajaran berbasis proyek ini nantinya akan otomatis memfasilitasi tumbuhnya toleransi sehingga terwujudlah inklusi. Kemudian pertanyaan berikutnya yang muncul adalah, apa yang perlu orang tua siapkan ketika satuan pendidikan anak mereka menerapkan kurikulum merdeka? Dukungan dari orang tua merupakan salah satu kunci keberhasilan penerapan kurikulum merdeka. Dengan demikian, secara konkret, orang tua bisa menjadi teman dan pendamping belajar bagi anak, memahami kompetensi yang perlu dicapai anak pada fasenya. Orang tua dapat mempelajari buku-buku teks yang digunakan dalam kurikulum merdeka melalui buku kemendikbud.go.id. Kemendikbudristek terus berupaya untuk menghadirkan dan menyediakan buku-buku yang lebih asik, tidak terlalu padat, dan lebih banyak ilustrasi menarik dengan tema yang lebih menyentuh dan relevan. Kemudian pertanyaan berikutnya yang muncul adalah, bagaimana kurikulum merdeka bisa terus diterapkan secara berkelanjutan? Kurikulum merdeka dapat terus diterapkan secara berkelanjutan melalui 3 hal. Yang pertama, regulasi yang fundamental. Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Regulasi dapat menjadi acuan bagi pengembangan kompetensi guru dan kepala sekolah, juga banyak hal lainnya. Kedua, dari sisi asesmen, kurikulum harus didampingi sistem penilaian atau asesmen yang baik sebagaimana asesmen nasional atau AN. AN sangat berbeda dengan ujian nasional. AN dirancang bukan untuk menguji pengetahuan, tetapi untuk menilai kemampuan bernalar para peserta didik. AN juga menjadi penilaian yang menggambarkan gagasan sekolah yang ideal. AN sendiri bukan hanya untuk menilai peserta didik dan sekolah, melainkan menilai pula kinerja pemerintah daerah. Melalui hasil penilaian kinerja daerah tersebut, nantinya pemerintah pusat dapat memberikan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan konteks masing-masing satuan pendidikan dan daerah. Ketiga, dukungan publik. Dukungan publik menjadi hal krusial lainnya dalam keberlanjutan penerapan kurikulum. Dukungan publik yang kuat akan sulit menggoyahkan pergantian kebijakan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa bedanya kurikulum merdeka dengan kurikulum prototipe? Kurikulum merdeka adalah nama kurikulum yang sebelumnya disebut dengan kurikulum prototipe, yang merupakan pembelajaran paradigma baru yang diterapkan pada program sekolah penggerak atau PSP dan program sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan atau SMKPK di tahun ajaran 2021-2022. Kurikulum Merdeka telah melewati proses evaluasi dan revisi berdasarkan implementasi yang dilaksanakan pada PSP dan program SMKPK tersebut. Nah, Sobat Pendidik, demikian sedikit penjelasan tentang wacana penerapan kurikulum merdeka. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada info pendidikan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.